Hisham langsung mencium punggung tangan gurunya sebagai tanda penghormatan. Kesan pertama yang Nimas rasakan saat melihat guru Hisham adalah segan. Ki Agus Bisri tampak tersenyum ramah dan mempersilahkan tamu-tamunya masuk ke dalam rumah. Kini di hadapan mereka bertiga tersaji 3 cangkir kopi hitam. "Monggo, silakan diminum," sela Ki Agus Bisri. Nimas tampak ragu karena ia tidak suka menikmati kopi. Namun Hisham memberikan isyarat agar Nimas Ayu segera meminumnya. Demi menghormati tuan rumah, akhirnya Nimas memulai mengangkat cangkir gelas tersebut dari tempatnya. Mungkin sedikit saja tidak apa-apa, batinnya. Bau pertama yang ia cium dari pekatnya aroma kopi adalah jinten dan bunga melati. Nimas makin ragu untuk meminumnya. Namun akhirnya ia tetap memaksakan diri. Satu sesap, ternyata rasanya di luar dugaan. Terasa enak sekali. Tanpa sadar Nimas Ayu malah menghabiskan 1 cangkir. Padahal asapnya masih mengepul. Kemudian ia menoleh dan sedikit terkejut mendapati kopi milik kedua saudaranya hanya berkurang sedikit. Ki Agus Bisri tampak tersenyum. Akhirnya Ali mengungkap maksud dan tujuan kedatangan mereka pada pria paruhbaya itu. "Kamu tahu, Nduk, kenapa hanya kamu yang bisa menghabiskan kopi hitam ini?" Nimas Ayu menggeleng tak mengerti. Apa yang salah dari kopi ini? Bukankah karena kopi ini memang terasa enak? Nimas sedikit bingung. Itu karena ada sesuatu yang ikut mendiami tubuhmu. Dia yang sebenarnya menikmati kopi itu, bukan kamu. Orang biasa tak akan mampu mengecap bahkan menelan kopi hitam ini. Nimas Ayu terlihat gelisah. Apa benar sesuatu itu yang sudah menyebabkan saya kesulitan jodoh, seperti kata Hisham? Itu benar. Jika dibiarkan terlalu lama, saya takut makhluk itu akan menyatu dalam darah kamu dan akan lebih sulit untuk mengeluarkannya. Ki Agus Bisri tampak terdiam sejenak. "Kamu terkena sihir gantung waris, Nduk," ucapnya kemudian. "Jadi, apa Ki Bisri bisa membantu saya?" "Akan saya usahakan." Selama 3 hari berturut-turut, Nimas diwajibkan puasa mutih dan tidur di atas jam 12 malam. Tiba di hari penentuan, Ki Agus Bisri menyuruh Nimas untuk mandi besar sebelumnya, agar proses pensucian diri mudah. Malam itu mereka berempat berkumpul di sebuah ruangan berdinding bilik bambu berukuran 3 kali 4. Ki Agus yang kini tepat bersila di hadapan Nimas mulai memberikan arahan. "Pejamkan matamu, Nduk." Nimas kemudian memejamkan matanya. "Kosongkan pikiran. Saya akan mentransfer alam bawah sadarmu agar bisa melihat sosok yang selama ini membelenggumu." Nimas mulai merasakan ketegangan. "Dengar baik-baik. Saat kamu melihatnya, lawan rasa takutmu. Sengeri apapun wujudnya, jika kau mendengarkan suara-suara, jangan terpengaruh. Jika kau merasa kesakitan yang luar biasa, tahan sekuat tenaga. Karena itu pertanda ikatan yang membelenggumu mulai terlepas. Selanjutnya pasrahkan diri dan berdoalah minta kekuatan pada Tuhan. Mengerti, Nduk?" Nimas mengangguk. "Dan untukmu," tunjuki Agus pada Ali. "Apapun yang terjadi, jangan lakukan apa-apa. Tahan diri, atau kau bisa merusak proses ruwatan. Mengerti?" Tegas Ki Agus Bisri yang kemudian dijawab dengan anggukan. Bibir Ki Agus Bisri mulai bergerak-gerak melafalkan doa. Tak lama setelahnya Nimas merasa tubuhnya seperti tersedot kuat sekali. Saat membuka mata, Nimas menyadari sudah berada di ruang kosong dan hampa. Tak jauh di depannya, tampak dirinya yang lain berdiri, menatapnya. Menatapnya marah dengan raut mengerikan. Nimas Ayu tersentak. Kemudian terdengar gemuruh dan ledakan yang cukup dahsyat. Sosok yang menyerupai Nimas Ayu itu mengeram. Lalu terdengar suara lecutan yang sangat keras yang membuat makhluk itu semakin terlihat marah. Wujudnya pun berubah menjadi sosok hitam bertubuh besar dengan mata merah menyala.
Di sini sebenarnya Nimas mulai ketakutan, namun ia mencoba melawan rasa takutnya itu. Tiba-tiba Nimas merasa sesuatu menjerat lehernya. Seutas tali besar berwarna hitam yang kini digenggam oleh si makhluk. Nimas menahan tali itu dengan kedua tangannya. Entah dari mana tali-tali yang lain mulai menyusuri tubuh Nimas dan ikut menjeratnya. Hal itu makin membuat Nimas sulit bergerak. Makhluk itu meraung keras seolah ada yang menyakitinya, dan semakin mengencangkan jeratan tali yang mengikat tubuh Nimas. Nimas masih bertahan. Setelah pergulatan panjang yang cukup lama, Nimas merasa suhu tubuhnya berubah menjadi lebih panas. Ternyata tali-tali itu terasa panas dan semakin panas. Hingga kulit Nimas seolah-olah terbakar. Si makhluk meraung kesakitan, begitu pula Nimas. Seolah mereka memang berbagi rasa sakit yang sama. Di saat yang sama, sekelebat bayangan mulai terlihat. Di sana ia melihat sosok lelaki dewasa yang cukup familiar, menanam sesuatu di sekitar rumahnya. Bayangan itu pun berganti menjadi gambaran ketika dirinya membuka pintu pada malam hari, yang ternyata mengundang makhluk itu masuk ke dalam dirinya. Itu adalah awal mula. Hingga ia melihat mantan suaminya Fadil yang terlihat ketakutan saat menatap beberapa kali. Nimas melihat wujud dirinya yang lain, namun dengan wajah yang sangat mengerikan. Dalam penglihatan terakhir, ia melihat almarhum suaminya yang sangat ia cintai, menderita karena makhluk ini menyiksanya dari dalam. Nimas menangis dan berteriak dalam rasa sakit yang luar biasa. Lagi-lagi terdengar suara ledakan yang lebih dahsyat. Seketika pandangan Nimas Ayu berubah menjadi gelap. Suatu sore Nimas mendatangi rumah Aminah setelah 1 bulan tidak melihatnya. Ternyata kedatangan Nimas hanya ingin berpamitan. Di situ Nimas mulai menceritakan apa yang sudah menimpanya selama ini. "Kak, aku harus meninggalkan pulau dan desa ini. Menurut Ki Agus Bisri, demi kebaikanku dan keluargaku. Dan satu hal lagi, berhati-hatilah dengan Darso." Aminah tampak sedih mendengarnya, namun ia juga mengerti. "Kakak jangan khawatir. Aku akan mengunjungi kakak saat pulang kampung suatu hari nanti." Oke guys, part 5 udah selesai. Kita lanjutkan ke video selanjutnya, yaitu part 6 dengan judul Petaka. Aku akan upload beberapa hari lagi, semoga aku gak ada kesibukan. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, berikan komentar. Kalau boleh aku mau minta saran sama kalian, cerita apa lagi yang akan aku bawain. See you in the next video, bye!